Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mrs. Tika, guru biologi dan PKWU SMA Negeri 1 Cilacap, calon guru penggerak angkatan keempat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat ataupun hidup berbudaya. Esensi pendidikan adalah memerdekakan peserta didik, yakni menjadikan mereka merdeka lahir dan merdeka batin sehingga tidak bergantung hidup pada siapapun. Pendidik itu harus menghamba pada peserta didik. Mari kita ulas lebih mendalam. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, sekaligus menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik, artinya mereka adalah subjek pembelajar. Tugas pendidik adalah menuntun mencapai kebahagiaan dengan kesadaran bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong yang bisa digambari semaunya oleh orang dewasa. Pendidik mendidik sepenuh hati dengan mengayomi peserta didik ibarat orang tua yang penuh kasih sayang sehingga hubungan yang terjalin adalah hubungan yang tulus. Untuk itu dibutuhkan chemistry antara pendidik dan peserta didik, salah satunya dengan mengenal satu sama lain dan membangun bonding. Oleh karena itu, pada aksi nyata pertama saya menggantikan e-presensi melalui J-Form dengan presensi manual yang memanggil nama panggilan anak satu persatu saat memulai pembelajaran. Pola pandang saya terkait aksi nyata yang pertama ini adalah bahwa kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan dua arah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid harus lebih dahulu membangun koneksi sebelum mulai mentransfer nilai ataupun ilmu. Perubahan positif dari aksi nyata yang pertama, di mana setelah saya melakukan presensi manual, keadaan siswa dapat lebih dikontrol. Selain itu, minimal 1 kali selama pembelajaran, guru dapat mengaktifkan siswa, yaitu saat mengkonfirmasi kehadirannya. Berikut testimoni dari salah seorang siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junisa Fitrokoso dari SMA Negeri 1 Cilacap, salah satu murid dari guru yang luar biasa, Ibu Swastika Mahardika, atau yang lebih dikenal Mrs. Tika. Mrs. Tika melakukan sebuah perubahan dalam mekanisme absensi bagi kami para siswa SMA Negeri 1 Cilacap. Perubahan itu ialah dengan mengabsensi para siswa secara manual dengan cara memanggil nama panggilan mereka. Perasaan saya sangat senang karena menurut saya adanya perubahan itu menambah chemistry antara siswa dengan guru dan sebaliknya, sehingga para siswa tidak merasa canggung jika berbicara dengan para guru. Tetapi para siswa harus tetap menjaga attitude dan kesopanan di depan para guru. Terima kasih dari saya. Pendidikan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata yang kedua, saya memberi keleluasaan siswa untuk bentuk laporan proyek sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dalam hal ini dilakukan pada proyek pembedahan lele dan pembuatan iklan mengenai benih lele. Pola pandang terkait aksi nyata ini adalah memandang bahwa mereka peserta didik merupakan subjek belajar yang memiliki kodrat alamnya sendiri. Dan adapun hal-hal positif yang kemudian saya dapatkan yaitu bahwa siswa menjadi lebih antusias dalam mengerjakan tugas, sedangkan bagi siswa mereka jadi lebih bisa mengekspresikan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Berikut ini adalah 2 karya terbaik baik dari pembedahan lele ataupun dari iklan benih lele. Selamat menyaksikan. Mbak, nyo lagi kesu, mangkel, emosi banget kok. Emosi nang apa sih? Jarku Rika wingi si seneng-seneng bae kok. Lah kuwe masalahe. Nyo wingi tembe tuku wening iwak lele. Kok siki pada mati? Kualitasnya elek banget yakin.
Anak apa sih Rika? Esuk-esuk wis ribut. Kiye lho Mbak Yuni, arep usaha lele tapi winieh elek banget. Oh, tadi masalahnya kayak kue. Jajal takon bae maring Mbak Ani, kayak kan pernah tuku wenih lele. Nah, kayak pas banget lagi diomongi wonge teka. Anak apa ya pada kumpul-kumpul? Kiye Mbak Yuni, tuku wenih lele tapi kualitasnya elek banget. Lah kae anak Basri juragan meni lele. Oh iya kae, Mbak Sri, ngene. Ya, napa? Arep tuku wenih lele apa? Iya Ki Mbak, arep usaha tapi wani lelene mati bae. Walah, adoh-adoh teman. Maring toko yang baik. Jeneng toko yang Omah Weni Lele, Jalan Anggrek nomor 15 Cilacap. Weni lele yang kue seger, ora gampang mati, juga cepet gede. Pokoknya kualitasnya main banget lah. Wis pada teka maring toko Nyong ya. Oh ya wis, makasih banget infone. Nyong harap langsung cus maring toko Omah Weni Lele, Jalan Anggrek nomor 15 Cilacap. Omah Weni lelene ora tau gagal. Selanjutnya, aksi nyata yang ketiga adalah berkolaborasi dalam melakukan pembahasan modul 1.1 dengan guru sejarah terkait penjelasan situasi pendidikan pada masa Hindia Belanda. Pada saat ini, saya mempraktekkan apa yang saya dapatkan dalam ruang kolaborasi tentang Avenger yang dibawa oleh salah satu CGP dalam kelas saya. Dan perubahan positif yang saya dapatkan adalah bahwa ini merupakan langkah awal saya untuk memulai kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk bisa memunculkan ide-ide baru dan mengembangkan potensi kami sebagai guru. Sejarah pendidikan di Indonesia, sekolah rakyat hingga sekolah menengah atas. Salah satu faktor bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar, kaum cerdik cendekiawan dari kalangan bangsawan yang sadar akan arti pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pendidikan di Indonesia
pada awalnya tidak lepas dari reaksi kaum humanis terhadap penerapan kultur stelsel. Tokoh-tokoh kaum humanis yang sangat berjasa bagi proses tumbuhnya pendidikan di Indonesia adalah Edward Douwes Dekker, Baron van Houwel, dan Van Deventer. Mereka mengusulkan adanya etika politika bagi rakyat Indonesia yang terdiri atas edukasi, irigasi, dan migrasi. Masalah edukasi benar-benar diakomodir oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi hanya untuk kepentingan Belanda saja, dan hal ini sangat bersifat diskriminasi terhadap kaum Bumiputra. Sekolah-sekolah yang didirikan hanyalah untuk kepentingan bangsa Belanda, para bangsawan, kalangan raja-raja, kaum piai yang berdarah biru. Adapun sekolah yang didirikan pada masa penjajahan Belanda antara lain yang setara dengan sekolah dasar, HIS, Hollands Inlandse School, dan ELS, Europees Lager School, yang berdiri pada tahun 1914 dan tahun 1817. HIS dan ELS ditempuh selama 7 tahun. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang, maka HIS dan ELS diganti menjadi sekolah rakyat karena Jepang anti penggunaan bahasa Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 13 Maret tahun 1946, maka disebut sekolah dasar yang ditempuh selama 6 tahun. Setara sekolah menengah pertama, maka pada masa penjajahan Belanda didirikan MULO, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, dan HBS, Hogere Burgerschool, yang ditempuh selama 5 tahun. Pada tingkat MULO dan HBS akan diajarkan bahasa Belanda. HBS pada awalnya hanya diperuntukkan bagi warga Belanda yang ada di Indonesia. Tetapi sejak tahun 1874, kaum Bumiputra diizinkan mengenyam pendidikan HBS. Kemudian, MULO berubah menjadi SMP ketika kita sudah merdeka pada tanggal 13 Maret tahun 1946. Kemudian, tahun 1994 berubah menjadi SLTP dan diubah kembali menjadi SMP pada tahun 2003. Setara sekolah menengah atas adalah AMS, Algemeen Middelbare School, yang ditempuh selama 3 tahun. AMS hanya didirikan di ibu kota provinsi antara lain Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, AMS diganti menjadi SMT, Sekolah Menengah Tinggi. Setelah merdeka pada tanggal 13 Maret tahun 1946, maka SMT diubah menjadi SMOA, Sekolah Menengah Umum Atas. Tahun 1950, SMOA diubah menjadi SMA, Sekolah Menengah Atas. Sistem pendidikan Taman Siswa. Taman Siswa atau National Onderwijs Institute didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro setelah beliau pulang dari pengasingannya di Belanda pada tahun 1919. Taman Siswa merupakan realisasi gagasan Ki Hajar Dewantoro bersama teman-temannya di Paguyuban Selasa Kliwon, Yogyakarta. Latar belakang didirikan Taman Siswa adanya ketidakpuasan terhadap
sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda yang sangat diskriminatif. Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari segala bentuk-bentuk penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pada masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang dari Taman Indria sampai perguruan tinggi Sarjana Wiyata. Ki Hajar Dewantoro dengan mendirikan Taman Siswa sekaligus memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan tanpa adanya stratifikasi dalam masyarakat Indonesia. Taman Siswa bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang total, tentrem, tertib dan damai dengan asas Pancadharma. Asas Pancadharma terdiri atas dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, kebudayaan, dasar kebangsaan dan kerakyatan, serta kemanusiaan. Sistem yang dipakai adalah Among dengan pola belajar asah, asih, asuh. Sedangkan semboyan untuk para guru dalam mengajar di Taman Siswa adalah Engarso Sung Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan dan contoh yang baik. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun kemauan atau menjadi penyemangat. Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dukungan dan dorongan. Taman Siswa adalah organisasi pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan Taman Siswa memberikan nilai-nilai keteladanan, semangat, keberanian, kemandirian, karakter building yang penting ditanamkan pada generasi milenial saat ini. Care and dedication based on love. Sebagai educator, marilah kita bersama mendidik siswa, mencerdaskan anak bangsa dengan rasa cinta, kasih sayang, dan ikhlas untuk Indonesia lebih maju. Taman Siswa dalam perkembangan selanjutnya menjadi mengkhawatirkan bagi pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan Wilde Scholenordonnantie atau Undang-Undang Sekolah Liar, di mana tujuannya adalah untuk menghentikan perkembangan daripada Taman Siswa. Dengan adanya Wilde Scholenordonnantie, ini sangat menghambat perkembangan Taman Siswa, sehingga Ki Hajar Dewantoro berusaha keras agar Taman Siswa tetap eksis. Beliau mengirimkan telegram kepada Gubernur Jenderal De Jong untuk membatalkan Wilde Scholenordonnantie tersebut. Dan akhirnya berkat bantuan sahabatnya, yaitu Husni Tamrin sebagai anggota Volksraad yang akhirnya berjuang untuk Wilde Scholenordonnantie akhirnya dicabut. Dan aksi nyata yang terakhir adalah berkolaborasi dengan pengurus OSIS dan guru bahasa Indonesia untuk feed peringatan Hari Pahlawan di media sosial sekolah. Sebelum ini, akun media sosial sekolah sangat terbatas dalam mempublikasikan kegiatan sekolah. Semua seolah berjalan sendiri-sendiri. Padahal masing-masing komponen sekolah, baik guru ataupun siswa, memiliki potensi yang besar untuk mengoptimalkan media sosial official sekolah. Oleh karena itu, rintisan kolaborasi ini menjadi awalan dalam optimalisasi akun media sosial sekolah, sekaligus menjadi wadah bagi siswa-siswi yang memiliki bakat dan minat dalam bidang grafis dan jurnalistik untuk mengembangkan kemampuannya, sekaligus sebagai sarana komunikasi antar warga sekolah yang up to date. Dengan awalan tersebut, saat ini telah mulai terbentuk tim media sosial official sekolah yang tidak hanya digawangi oleh seorang guru saja, melainkan melibatkan guru lain dan juga siswa. Feed atau postingan di akun media sosial official sekolah menjadi lebih rapi dan lebih rutin diupload. Berikut ini adalah feed kolaborasinya.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk aksi nyata modul 1.1. Salam hormat saya, salam guru penggerak. Terima kasih sudah menyaksikan.